sebetulnya kan psikotropika, narkotika itu awalnya mereka itu obat yang dipakai di bidang psikiatri. Tapi karena disalahgunakan tadi, akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan kita. Iya, jadi pada akhirnya mungkin dia sampai, betul ya, ada yang mencuri atau apa demi untuk mendapatkan itu. Lights, camera, rolling, action. Selamat pagi Jala Jelita di seluruh Indonesia. Kembali lagi di podcast Suara Jelita. Saya dengan Eka dan saya Widya. Mbak Wid, di bulan Juni ini kita kenal Hari Anti Narkoba. Itu tepatnya tanggal 26 Juni ya Mbak Wid ya? Iya, benar banget Mbak Eka. Betul sekali Mbak Eka, sebenarnya peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini dibuat sebagai tekad kita untuk melawan bersama tentang penyalahgunaan narkoba, ya, Mbak Eka. Betul, karena kita tahu ini Jala Jelita juga mungkin sering melihat di berita-berita kalangan generasi muda kita. Jangan generasi muda, generasi tua juga bisa itu terkena dampaknya narkoba. Benar banget, Bang. Dampaknya itu yang paling bahaya ya Mbak Eka. Miris kalau kita melihat situasi yang terjadi sekitar kita, apalagi zaman semuanya dipermudah ya Mbak Eka. Kita harus mencari solusi untuk ancaman narkoba ini. Betul, setuju Mbak Wid. Ya. Nah, kebetulan nih Mbak Wid, narasumber kita hari ini kita kedatangan dokter ahli spesialis kejiwaan yang berdinas di Rumah Sakit Cilandak Marinir yang keahliannya di bidang adiksi ya dokter. Silahkan dokter memperkenalkan diri. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Jala Senastri, Ibu Vera Muhammad Ali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang tentang narkoba pada hari ini. Pertama saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Dr. Ferry Ikhwan Nasution SPKJ. Sehari-hari saya berdinas di Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak dengan jabatan Koordinator Bidang Etika dan Profesi di Komite Medik Rumkital Marinir Cilandak. Ya. Saya rasa cukup seperti itu ya Mbak perkenalannya. Hebat ya. Beliaunya bidangnya di adiksi ya Mbak. Jadi kita mendatangkan orang yang pas dan tepat. Betul banget. Iya benar. Terima kasih sudah datang meluangkan waktunya dokter. Nah langsung ke pertanyaannya itu apa sih narkoba itu sih dokter? Sebetulnya? Oke. Bincang-bincang kita kali ini juga memperingati Hari Narkotika Internasional awalnya. Nah, tentunya kita ingin tahu tuh apa sih narkoba itu? Narkoba itu sebetulnya singkatan ya. Di Indonesia dikenal narkoba, kalau di luar negeri mungkin mereka nggak menyebutnya narkoba. Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi ada 3 jenis nih Mbak. Ada golongan narkotika, ada golongan psikotropika, dan bahan adiktif lain gitu ya. Iya. Gitu, dan sama-sama adiktif semuanya gitu ya, kecanduannya. Jadi secara umum ketiga zat ini menyebabkan ketergantungan. Nah, ini yang repot nih. Jadi ada dependensi kalau dipakai berulang-ulang. Iya. Seperti itu. Kalau jenis-jenis narkobanya itu apa aja dokter? Oke. Jadi pertama dari jenis narkotika dulu ya. Nah di negara kita sebetulnya Mbak untuk narkotika dan psikotropika ini sudah lama ya sebetulnya digolongkan tuh. Jadi ada undang-undang tersendiri. Jadi kalau kita lihat untuk narkotika ada undang-undang narkotika, untuk psikotropika juga ada undang-undang psikotropika. Nah di undang-undang narkotika itu dibagi 3 jenis ya. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, begitu juga dengan psikotropika. Psikotropika juga dibagi golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, golongan ini dibagi karena ini undang-undang tentu berkaitan dengan hukum nantinya. Jadi untuk menegakkan hukum itu narkotika golongan mana nih yang dipakai atau yang diperdagangkan gitu. Nah, narkoba dan psikotropika ini saya juga baru tahu ya, ternyata ada kategorinya maksudnya. Narkoba itu apa dok? Psikotropika itu apa dok? Nah, jadi narkotika itu kalau kita lihat definisinya di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Narkotika itu adalah
obat atau zat baik yang alami maupun sintetik yang menyebabkan perubahan kesadaran dan menghilangkan nyeri. Jadi kuncinya narkotika itu kebanyakan obat anti nyeri sebetulnya. Dan sangat potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Itu narkotika. Nah, kalau psikotropika mirip tuh definisinya, zat atau obat yang bukan narkotika. Jadi psikotropika ini tidak narkotika gitu. Jadi dijelaskan di Undang-Undang Psikotropika itu bukan narkotika yang menyebabkan perubahan perilaku dan kesehatan mentalnya, juga menyebabkan ketergantungan. Jadi dua-dua menyebabkan ketergantungan. Kalau adiktif sama. Zat adiktif itu semuanya itu berarti. Bukan, lain lagi. Lain lagi. Jadi contohnya bahan adiktif itu alkohol ya. Kemudian tembakau itu termasuk bahan adiktif. Jadi bahan adiktif ini masih legal nih. Tapi narkotika itu ilegal ya. Sudah tidak ilegal. Kalau psikotropika bisa menjadi ilegal dengan syarat-syarat tertentu. Berarti misal ya dok, kan anestesi atau misal penghilang rasa nyeri untuk ya obat penyakit kanker. Kalau misalnya sudah tahap stadium akhir gitu mbak kan suka. Nah itu suka dikasih. Itu psikotropika dok. Itu narkotika. Oh narkotika kan justru. penghilang nyeri tadi. Oh ya karena penghilang nyeri itu dia. Kalau psikotropika itu kebanyakan kerjanya menyebabkan perubahan perilaku nantinya. Gitu. Betul. Contohnya tadi yang Mbak sampaikan injeksi morfin, gitu. Itu masih dipakai di bidang kedokteran. Atau tablet morfin ya untuk orang kanker stadium lanjut, gitu ya. Itu legal karena dan itu legal. Gitu. Walaupun itu bisa menyebabkan ketergantungan nantinya. Betul, iya. Tapi kalau dalam pengawasan dokter mungkin kan. Jadi kuncinya itu tuh ada pengawasan dan dosis yang tepat. Tertentu. Nah dampaknya apa sih dok? Kalau begitu buat tubuh untuk kalau yang kecanduan itu? Jadi secara garis besarnya narkotika dan psikotropika ini dibagi berdasarkan efek kerjanya gitu. Kalau tadi kan berdasarkan undang-undang itu ada golongan 1, 2, 3 itu kan jenis narkotikanya. Nah, kalau berdasarkan kerjanya dan secara umum yang sering dipakai itu adalah efek kerjanya ini. Jadi ada golongan yang menyebabkan stimulan, kemudian ada golongan yang menyebabkan depresan, dan yang ketiga golongan halusinogen. Ini berdasarkan kerja narkotika di dalam dan tubuh kita ya kerjanya. Jadi dampaknya dalam tubuh itu ada 3 nih. Ada golongan yang membuat kita jadi stimulan itu kan meningkatkan fungsi tubuh ya. Lebih aktif gitu ya dok. Jadinya orang kalau konsumsi itu jadi lebih semangat, bergairah gitu ya. Boleh disebutkan sih nggak dok, itu zatnya apa gitu loh? Contohnya ekstasi ya, sabu gitu. Itu golongan stimulan. Jadi kalau orang pakai sabu misalnya, kan seringnya pakainya lagi clubbing gitu ya, pakai sabu dia. Itu karena kalau minum itu dia nggak merasa capek, jadi maunya goyang dance semalaman gitu nggak capek-capek, nggak lapar, nggak capek, gitu. Makanya pakainya sabu gitu. Jadi dia pakai golongan yang stimulan. Nah, ada juga golongan yang depresan tadi. Depresan tuh antidepresi atau gimana dok? Bukan antidepresi. Taunya ada depresinya gitu ya. Jadi stimulan itu tadi kan merangsang fungsi tubuh ya. Nah, kalau depresan itu menurunkan atau menekan fungsi tubuh. Kebalikan dia. Tidur jadi maksudnya menekan. Jadi kalau minum itu jadi lebih tenang gitu ya. Minum itu kalau dia cemas tuh minum itu berkurang cemasnya karena ditekan tuh. Nah, akhirnya sering orang bilang kalau mau nge-fly pakai ini gitu. Oh gitu, baru tahu. Nah, jadi ada 2 tuh yang udah tuh stimulan, depresan. Dan kerjanya bertolak belakang sebetulnya. Tapi dua-dua juga menyebabkan adiktif. Iya. Rusak nanti kita ke organ-organ kita ya dok. Iya, kalau lama-lama sering pakai itu ya rusak juga. Iya. Nah, yang ketiga baru yang halusinogen, itu menyebabkan halusinasi. Contohnya ganja misalnya. Kalau ganja itu kalau dipakai tergantung pikiran dia tuh. Jadi akan halusinasi ini vivid ya seperti nyata gitu.
Kalau dia mikir dia jadi orang kaya, jadi bos besar gitu, itu jadilah. Makanya selama itu dia make terus gitu. Iya, visual berarti tampak visual mereka nyata berarti ya. Dari ketiganya itu dokter, mana yang paling dari tarafnya mana yang paling ringan, sedang dan paling berbahaya? Atau sama aja semuanya? Sebetulnya kalau bagi kesehatan ini, bagi kesehatan ya sama aja. Sama aja. Kalau dipakai berulang-ulang, kan intinya penyalahgunaan ini sebetulnya ya. Sebetulnya kan psikotropika, narkotika itu awalnya mereka itu obat yang dipakai di bidang psikiatri. Tapi karena disalahgunakan tadi, akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, dampaknya macam-macam tuh. Contohnya di sistem pernafasan ya. Kalau dia yang sniffing itu kan yang dihirup ya, diendus gitu. Nah, itu bisa membuat iritasi tuh mukosa hidung. Nah, selain iritasi juga infeksi nanti di saluran pernafasannya. Nah, bahkan sampai ke paru-parunya bisa infeksi. Kalau dipakai terus-menerus ya. Nah, kan repot jadinya. Nah, itu sistem pernafasan. Kemudian metabolisme obat ini kan di hati. Terjadi juga kerusakan hati, livernya gitu. Jadi fungsi hati menurun. Ke jantung juga bermasalah nantinya, bisa aritmia ya, denyut jantungnya nggak teratur, bahkan bisa serangan jantung. Jadi macam-macam ya. Oke. Nah, saat kita mengkonsumsi narkoba itu ya dok ya, bagaimana prosesnya dalam tubuh kita? Jadi obat-obat itu menimbulkan kecanduan dokter. Ya kan kita harus tahu ya Mbak Eka. Jadi semuanya ini masalahnya itu dimulai dari kecanduannya ya. Fungsi obatnya sebetulnya mungkin baik ya, kayak tadi menenangkan, menghilangkan nyeri, Tapi karena pemakaian yang tidak tepat, yang disalahgunakan tadi itu akhirnya menyebabkan kecanduan. Kenapa kecanduan? Kan gitu pertanyaannya. Karena kerja obat ini kan di susunan saraf pusat ya. Jadi kalau di bahasa medisnya itu kerjanya itu di basal ganglia, amigdala, prefrontal cortex ya. Nah, ini sistem rewards nih bagi kita ya. Jadi kalau di sana itu kayak tadi tuh menyebabkan nyaman ya, rasa tenang gitu, menghilangkan rasa nyeri, otomatis saraf kita ini belajar nih. Oh, kalau pakai ini enak nih gitu kan. Jadi ada keinginan nantinya untuk makai lagi. Dan obat ini juga bersifat adiktif dia. Jadi kalau nggak diatur dosis dan pemakaiannya akan menimbulkan ketergantungan gitu. Jadi selain narkoba dan psikotropika ini yang paling ditakutkan itu selain adiktifnya juga dia menyebabkan toleransi. Jadi untuk menimbulkan efek yang sama dosis harus dinaikkan. Nah, ini yang repot nih. Jadi itu memang sampai menimbulkan rasa nyeri gitu ya dok ya? Kan kalau yang putus zat misalnya. Iya, putus zat gitu kan. Kalau yang ketergantungan terus diobati, tidak diberikan obat itu, langsung menimbulkan rasa nyeri ya dok? Betul kan? Jadi kalau kerjanya itu anti nyeri, kayak tadi lah golongan narkotika kan anti nyeri. Kalau dihentikan nih tiba-tiba nggak dikasih lagi gitu. Nyeri dia. Timbul nyeri. Jadi kalau dulu istilah anak-anak di jalan itu sakau ya. Sakit dia sebetulnya. Sakau. Jadi kalau dia nggak pakai putau ya sakau gitu. Iya, betul. Gitu ya. Gitu. Ngeri ya kalau kayak gitu. Tapi kok masih banyak yang mau pakai ya masalahnya ya itu kan intinya. Nah, kalau begitu apakah itu termasuk gangguan mental, Dok? Kita misalnya atau anak atau siapapun lah yang mau mencoba narkoba itu apakah bisa dikategorikan gangguan mental? Jadi kalau kita lihat di ilmu kedokteran lah ya, di bidang psikiatri itu orang yang memakai penyalahgunaan narkotika itu sendiri merupakan suatu gangguan mental sebetulnya. Nah, tapi yang repot itu bukan hanya masalah ketergantungannya. Orang yang mengalami ketergantungan ini nanti akan muncul gangguan mental yang baru bila dia tidak mendapatkan obat. Contohnya ya, orang yang nggak dapat obat tadi itu, dia itu akan cemas ya. Nah, muncul gangguan cemas. Ini kan gangguan baru lagi.
gangguan cemas, gangguan depresi, ya, gangguan moodnya, gitu. Iya. Moodnya jadi nggak stabil. Gitu. Yang tadinya pengen ngobati ibaratnya meringankan malah Nah, menambahin ya dok. menambah Iya, gangguan nambah. baru lagi. Iya, gitu. Jadi kompleks jadinya, bukan hanya ketergantungannya, tapi gangguan baru ini juga akan memberatkan hidupnya. Iya. Iya. Depresi lah dia pada Nah, akhirnya Iya kan benar. langsung. Iya, jadi benar bahwa narkoba itu mempengaruhi ya Mbak Eka kejiwaan kita. Betul. Baik dokter, kalau dari adiksinya seperti itu, sedangkan kita kan kadang tubuh saat tidak memakai itu sakit semua. Nah itu yang pada fix, dan kalau misalnya kita tidak pakai kita jadi merasa tidak nyaman. Nah, apa saja dok selain yang yang dirasa itu ketergantungan secara fisik dan psikis dari penyalahgunaan narkoba itu? Baik. Jadi narkotika dan psikotropika itu menyebabkan dua macam ketergantungan tadi ya. Iya. Ada ketergantungan fisik, ada ketergantungan psikologis ya. Nah, kalau ketergantungan fisik ya karena tubuhnya kan udah terbiasa pakai itu ya. Tiba-tiba zat itu di stop, Hilang gitu. gitu ya. Gitu. Nah, jadi sesuai dengan kerja obat tadi, bila dia penghilang rasa sakit, muncul itu rasa sakit di seluruh tubuhnya ya. Kemudian karena sakit itu jadinya jantungnya berdebar-debar. Jadi jadi tanda-tanda fisiknya itu. Jantung berdebar-debar, rasa sakit, mual, muntah, ya macam-macam ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Berkeringat biasanya. Nah, dari situ kita tahu kayaknya ini lagi putus zat. Putus zat. Gitu. Itu kelihatan ya dok kalau kayak gitu tuh ya pasti ya. Ya, dan biasanya selain tanda fisiknya muncul tanda ketergantungan psikologisnya. Itu apa aja dok? Biasanya tanda-tandanya Jadi itu. semakin lengkap tuh kalau muncul gangguan psikologis. Pertama ada pikiran intrusif, ya. Pikiran terus-menerus untuk pakai lagi nih zat ini. Kan nggak nyaman tuh. Tadi itu putus zat itu kan paling nggak enak ya. Jadi dia itu pikirannya harus selalu pakai obat gitu. Nah, orang yang sudah ketergantungan ini di pikirannya itu hanya obat. Jadi kalau dia nggak dapat obat, dia nggak bisa hidup gitu. Prioritas pokoknya itu jadi prioritas utamanya ya obat. Betul. Gitu. Jadi dia harus setiap hari mendapatkan obat itu. Nah, akhirnya kan belum tentu juga ada obat tersedia setiap hari. Benar. Kan ini yang repot nih. Karena obat-obat ini golongan narkotika misalnya. Ya, mendapatkannya kan susah. Ya, melawan hukum gitu ya. Nah, bila nggak dapat obat, muncul cemas. Nah, ini gejala psikologis nih. Muncul cemas, takut, ya, susah tidur nantinya. Bahkan kemampuan berpikirnya pun jadi berkurang gitu. Karena di otaknya kan hanya itu aja. Iya. Jadi kemampuan berpikir mereka jadi lambat ya. Iya. Loading lambat lah. Iya. Jadi pada akhirnya mungkin dia sampai betul ya, ada yang mencuri atau apa demi untuk mendapatkan itu karena harus memakai uang kan itu ya dok ya. Jadi itu tadi karena pikiran intrusifnya itu dia harus dapat nih, mau gimana pun caranya dia harus pakai hari itu. Iya. Betul. Itu sehebat itu tuh mengganggunya. Itu kalau diobati oleh dokter misalnya, memang dikasih itu dok. Nah jadi berbagai macam untuk rehabilitasinya itu ya. Rehabilitasinya itu bermacam-macam ya. Ada detoksifikasi. Salah satunya substitusi tadi itu. Makanya kita harus tahu dulu dia pakai berapa lama, zatnya apa, dosisnya seperti apa gitu. Nah, kalau ada zat-zat yang bisa disubstitusi ya, misalnya golongan morfin, heroin itu bisa disubstitusi itu sama morfin buatan ya sintetik yang masih resmi. Oh gitu dong. Jadi intinya gitu. Dan dalam pengawasan ya, dalam dosisnya kan diatur juga ya dok ya. Nah kalau ada juga dok katanya trauma masa kecil, apakah itu betul pemicu seseorang untuk menggunakan narkoba atau psikotropika atau zat aditif gitu? Ya, jadi trauma masa kecil ini memang kompleks sekali ya Mbak. Orang-orang yang mengalami trauma pada masa kecilnya, pada saat dewasanya ini umumnya bermasalah secara psikologis ya. Nah, macam-macam itu. Pertama, rasa percaya diri yang kurang. Kemudian depresi, merasa bersalah. Nah, salah satunya penyalahgunaan zat atau obatnya. Karena apa?
ini sebagai jalan keluar biasanya. Kalau dia make, penderitaannya itu berkurang. Iya. Nah, akhirnya mereka rentan nih, orang-orang yang mengalami trauma masa kecil untuk memakai obat-obatan tadi gitu. Nah, banyak hal ya yang bisa menyebabkan trauma masa kecil ya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga ya, bullying di sekolah gitu ya, atau anak-anak yang menyaksikan orang tuanya ribut gitu, apalagi sampai ada kekerasan. Nah, jadi memang benar tuh, trauma masa kecil ini sebagai pintu gerbang nih. Iya, harus hati-hati makanya ya kalau kayak begitu. Kebanyakan apa, Dok? Pasien-pasien dokter atau misalnya di komunitas yang dokter ahli adiktif ya, yang menemukan paling besar tuh pemicunya apa, Dok? Selain trauma masa kecil? Sebetulnya kalau selain trauma tadi, yang orang yang tidak mengalami trauma kan gitu ya, kok jadi pemakai. Nah, adalah lingkungan ya, pertemanan. Jadi biasanya kan ada teman yang make gitu, ditawarin. Coba. Jadi, akhirnya keterusan. Nggak bisa nolak, ya nggak tahu lah ya kenapa dia tidak menolak gitu. Mungkin kedekatan sama temannya dicoba dulu. Gitu, Nah, dicoba, ini zatnya punya sifat adiktif tadi gitu. Apalagi udah berkali-kali make, ya keterusan. Iya betul. Gitu. Jadi kebanyakan dari teman, biasanya pertemanan. Gitu. Lingkungan ya, Dok, berarti ya. Kita harus aware sama lingkungan anak-anak kita. Betul. Terus dokter, apakah yang harus kita lakukan jika ada keluarga kita atau teman dekat kita terkena narkoba itu, dokter? Nah, jadi intinya kalau teman kita atau keluarga kita ternyata seorang pemakai gitu, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Intinya jangan ditinggalkan sebetulnya, Mbak. Nah, itu kuncinya ya. Karena kalau ditinggalkan, mereka semakin lepas dia, semakin tidak terkontrol pemakaiannya. Jadi intinya tetap kita dukung teman kita, bukan kali ya pakai bareng-bareng. Supporting ya, Dok. Ya, supporting. Jadi bukan supportingnya pakai bareng-bareng, enggak. Jadi kita tetap mendukung teman kita ya. Pertama itu tetap menjadi temannya. Ya. Kemudian support ya, kita berikan dukungan. Dan ketiga itu kalau bisa itu kita mencari tahu apa masalah hidupnya. Biasanya kan karena dia punya sesuatu, stresor namanya, Mbak. Ada masalah dalam hidupnya, jadi pelariannya pakai narkoba. Nah, kalau bisa kita tahu dulu nih apa masalah hidupnya. Pemicunya ya, Dok, ya sebetulnya. Pemicunya apa? Karena kebanyakan pasti ada pemicunya. Iya. Jadi kalau bisa kita tahu pemicunya, nah itu kita selesaikan dulu tuh. Karena kalau pemicunya nggak selesai, nggak bisa kita ngajak dia kembali lepas dari narkotika, sementara pemicunya ada. Masih ada di pikiran. Nah, jadi intinya selesaikan dulu tuh masalahnya apa gitu. Nah, setelah masalah itu selesai, mulai kita diskusikan tentang narkotika ini. Dampak buruknya bagi hidupnya itu akan seperti apa kalau dia terus memakai narkotika. Karena susah sekali nih lepasnya ini. Ya, seperti kita ketahui lah ya, banyak artis gitu ya, public figure udah berhenti pakai lagi, ketangkep lagi. Iya, berarti itu stimulannya belum ketemu ya, Dok. Nah, seperti itu mungkin. Dan itu tadi, selain itu memang susah sekali lepas dari zat-zat adiktif ini. Gitu. Nah, jadi setelah kita tahu pemicunya apa, kita diskusikan sehingga dia mau untuk berhenti. Jadi belum tentu semua pemakai ini mau berhenti juga, Mbak. Contohnya lah orang merokok aja ya. Udah tahu nih rokok itu buruk nih bagi kesehatan. Semuanya orang mengakui ya. Tapi masalah mau berhenti atau tidak merokok ini repot nih. Nah, karena rokok juga salah satu bahan adiktif tadi gitu. Nah, yang paling sulit itu kan kalau misalnya memang kalau ada di dalam lingkungan kita, teman-teman misalnya mau membantu, gampang ya, Dok ya. Kalau lepas gitu dia tuh melarikan diri, itu loh yang paling sulit ya. Biasanya itu gimana, Dok, kalau kayak gitu tuh? Kalau lepas itu tadi saya bilang, pertama kita tetap jadi teman ya. Tapi kalau dia lepas, ini yang repot nih.
Bisa-bisa seumur hidup dia jadi pemakai terus. Dia ketemu gitu. lagi komunitasnya Nah, itu lagi kan. Karena yang mau terima dia ya komunitas itu. Iya, gitu. benar. Karena Yang ini kan sama-sama. selain sama-sama pemakai, ini bisnis juga bagi Betul, mereka Iya, gitu. iya. Jadi kalau kita lepas, ya kita berarti menjerumuskan dalam tanda kutip lah ya. Iya. Kita melepaskan teman kita, ya teman kita ya terjerumus di bidang itu terus dia hidupnya. Iya, kasihan ya. Iya. Dok, kita sudah berusaha untuk mendekati, mengerti, dan membantu. Nah, tapi pasti ada saat kita tidak bisa menanganinya. Nah, tanda-tanda seperti apa kita harus sudah menyerahkan ke profesional. Maksudnya mungkin rehabilitasi itu kita lihatnya dari mana, dokter? Nah, kita lihat pertama itu tadi dari gejala-gejala ya. Gejala fisik dan mental tadi. Iya. Contohnya nih, yang paling terlihat itu sebenarnya gejala mentalnya, Mbak. Pertama, karena pikiran dia mau pakai terus tadi itu. Nah, dia mulai berusaha untuk mendapatkan barang itu gitu. Dengan apapun caranya ya. Melanggar hukum kali ya, mencuri. Nah, itu salah satu tanda ya. Kalau barang-barang di rumah itu sering hilang gitu ya. Nah, sementara di rumah itu ya orangnya itu aja. Nah, itu yang harus hati-hati, jangan-jangan dipakai nih narkoba gitu. Karena harga narkoba itu nggak mahal, nggak murah. Nggak murah. Iya. Bahkan segramnya lebih mahal dari emas loh. Harga sabu itu yang bagus ya. Iya. Nah, bayangkan tuh. Jadi dia harus, dan itu dipakai tiap hari gitu. Karena kerja sabu itu kan nggak lama, hanya 4-6 jam. Setelah itu dia harus pakai lagi. Oh gitu ya, Dok. Saya kira nggak. Bukan pakai sekali pakai seumur hidup enaknya ya. Nggak masalah kalau itu. Bukan adiksi berarti ya. Iya. Nah, jadi dia harus terus mendapatkan barang itu. Jadi dia akan melakukan pelanggaran hukum. Itu ciri-ciri itu udah. Selain itu dia akan temperamental. Lebih agresif ya, Dok. Nah, jadi mudah marah, mudah emosi. Ini ciri-ciri nih. Tidak mengenal ya itu yang dimarahin siapa, orang tua, kakak, adik, anak gitu ya, Dok. Karena cara berpikirnya udah berbeda tuh. Yang dia pikir gimana dia dapat itu. Jadi dia tidak berpikir yang dihadapinya itu orang tuanya, ada dia saudaranya gitu. Nah, itu yang repot tuh ya. Mudah marah, intrusif, melanggar hukum. Nah, itu kita harus segera tuh dekati dia, gitu ya. Tanya apakah dia make gitu. Dan jangan memberikan judgement ya. Bahwa kalau make itu pasti salah gitu. Ya belum tentu semua orang bisa terjerumus gitu. Tadi mungkin karena pertemanan kali ya. Nah, intinya kan kita mau menarik kembali ya, saudara kita ini gitu. Nah, di situ baru kita tawarkan bantuan profesional mungkin. Nah, gitu. Kalau dari fisik, Dok, katanya matanya merah gitu ya, atau apa gitu ya, layu atau gitu. Nah, ada jadi kalau dia pakai zat, ini kan zat itu kan ada efeknya ya. Kayak tadi tuh zat itu menenangkan ya. Menenangkan sehingga dia aktivitas sehari-harinya pasti terganggu ya. Makan misalnya. Jadi nggak teratur ya. Makanya terjadi penurunan berat badan biasanya. Nggak ada lah orang yang pakai narkoba badannya seger ya kayak atlet gitu, nggak ada. Nggak ada, saya badan mereka kurus langsung ya. kurus ya, Dok, kalau kayak gitu. Jadi karena dia udah nggak berpikir makan lagi ya. Udah nggak pengen makan. Kalau dia pakai narkoba tenang, dia baru mungkin agak-agak bagus tuh cara berpikirnya gitu. Tapi kalau obat ini udah putus, pikirannya hanya satu, pakai lagi gitu. Jadi dia udah nggak mikirin makan ya, sehingga berat badannya turun ya. Perawatan dirinya buruk. Nah, salah satunya juga kurang tidur misalnya. Sehingga matanya merah tadi ya. Dan kalau dilihat pupil matanya ini midriasis dia, lebih lebar gitu. Karena zat itu membuat mata kita melebar tuh pupilnya. Nah, itu salah satu tanda fisiknya. Tanda fisik yang bisa kita curiga lah ya dengan perilakunya tadi ditambah fisiknya. Wah, jangan-jangan nih bener nih pemakai nih. Peran orang tua, Dok, kalau kayak gitu untuk pencegahan ya. Takutnya kan generasi anak-anak kita itu. Bagaimana, Dok? Peran keluarga ini sangat penting ya, Mbak. Karena semuanya itu berawal dari rumah.
Jadi kalau rumah tangga itu harmonis, anak-anak itu nyaman tinggal di rumah. Tapi kalau dari kecil misalnya dia ngelihat orang tuanya bertengkar misalnya. Nah, ini tadi traumatik tadi nih. Iya. Trauma masa kecil jadinya. Jadi trauma masa kecil itu bukan hanya anak itu mengalami kekerasan, iya. tapi melihat kekerasan itu juga traumatik. Iya, iya. Nah, itu traumatic event. Jadi kalau keluarganya nggak harmonis, ya nggak nyaman gitu, akhirnya dia keluar ke temannya gitu. Nah, teman di luar ini kan kita nggak bisa kontrol. Ya. Mungkin ada yang nawarin obat, kalau mau tenang pakai ini deh, gitu. Nyaman kamu. Gitu. Ya biasalah marketingnya obat-obat itu kan macam-macam ya. Nah, gitu. Jadi kuncinya keluarga yang harmonis. Jadi rumah tangga itu harus baik ya. Jadi membesarkan anak itu dengan kasih sayang, dengan komunikasi yang baik gitu. Sehingga anak itu lebih nyaman dia kalau pulang ke rumah gitu daripada dia main dengan keluar, teman-temannya, dengan komunitasnya ya, Dok. Di pencegahan di rumah, pengobatan juga dari rumah ya, Dok. Dari rumah. Begitu, jadi sikap, misalnya itu tadi sikap anggota keluarga kalau ada anggota yang pemakai gitu ya. Karena dalam terapi profesional itu keluarga dilibatkan, terapi keluarga namanya. Karena kalau keluarganya nggak nyaman, ya sama aja pakai lagi. Lari lagi dia ya. Jadi saat di rehabilitasi itu tidak hanya dari obat-obatannya, tapi memberian obatannya, tapi dari keluarga, lingkungan juga diikutkan. Oh baik. Jadi kita juga turut serta gitu ya, Dok. Di terapi juga. Iya, jadi diberikan informasi ya bagaimana bersikap gitu. Kalau itu tadi kalau kita punya anggota keluarga yang pemakai gitu. Bukan malah kita menjauhi, meninggalkan mereka dan pasrah sama dokter gitu ya. Kita juga kalau pasrah rehabilitasi kan ada masanya ya. Misalnya di BNN tuh ada 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya setelah keluar itu ternyata rumahnya nggak harmonis, ya ke teman-temannya lagi dia kembalinya gitu. Baik. Seru banget ya Mbak Eka. Dari penjelasan dokter ini kita tahu banyak yang tadinya tidak tahu, jadinya banyak tahu tentang narkoba. Betul. Sebetulnya banyak nih, Dok, yang perlu kita bahas mengenai bahaya narkoba, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Mohon tipsnya, Dok, untuk pencegahan menghindari narkoba. Tipsnya untuk menghindari sebetulnya kalau dibilang gampang ya gampang, susah juga ya. Pertama mungkin nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Betul. Karena negara kita kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluruh agama di Indonesia ini pastilah yang nggak ada yang setuju dengan pemakaian narkoba itu. Nah kalau dari kecil nilai-nilai keagamaan itu ditanamkan, ya insya Allah lebih baik kali ya untuk anak itu gitu. Nah kemudian yang kedua, berani diajarkan anak itu mengatakan tidak. Jadi kalau ada teman yang menawarkan sesuatu, kan dia sebetulnya kalau udah diajarkan tuh, kalau kamu dikasih obat atau apa jangan langsung mau tuh, walaupun dibilang obat ini paling bagus nih, kamu jadi hebat deh, kamu jadi lebih pintar kalau minum gitu ya. Itu obat-obat stimulan seperti itu Mbak. Kalau diminum ini konsentrasinya memang lebih meningkat. Betul. Gitu. Karena dia memang stimulan. Jadi jualannya itu mereka kalau minum ini kamu jadi lebih pintar deh gitu. Jadi ada ide gitu ya tiba-tiba. Jadi jangan mau tuh. Jadi harus berani mengatakan tidak walaupun kepada temannya. Nah, kemudian dia harus memilih teman. Jadi agama tidak tadi ya, teman. Jadi pilih teman-teman yang baik ya. Ya sebetulnya tahulah, anak-anak itu pun tahu sebetulnya mana teman yang baik, mana yang tidak baik ya. Nah, kemudian yang paling penting sosialisasi juga harus sering-sering tuh seperti ini misalnya ya. Sosialisasi tentang narkotika ya. Baik itu di sekolah mungkin. Atau nggak harus dokter juga yang memberikan, bisa juga pemuka agama ya. Misalnya di masjid, di gereja kalau pendetanya ngasih, wah ini tentang narkoba nih. Nah, jadi jemaahnya itu memang bisa tuh menangkap, wah narkoba ini merugikan. Bahaya gitu ya. Betul. Dan yang terakhir selalu melakukan kegiatan yang positif ya. Itu jadi cari kegiatan positif. Nah, yang
lebih bagus olahraga misalnya daripada waktu luangnya dipakai ngumpul-ngumpul akhirnya make. Iya, betul. Baik Jela Jelita, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya dan saya Eka. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita berikutnya. Danau Toba di Sumatera Utara. Cakep. Taman Kalibata di Jakarta. Mari kita jauhi narkoba supaya hidup bahagia dan sejahtera. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Suara Jelita selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Jelas Nasri? Hebat. Jelas Nasri luar biasa. Jelas Weva. Jaya Mahe.